Ah gila, ngopi doang habisnya 33 juta. Rakyat akar rumput kayak kita auto miskin, Bung. Halo Bung, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat selalu ya. Kali ini nemenin gua berangkat kerja lagi nih Bung, ke Pantai Melasti. Tapi kali ini kita lewatnya jalan Desa Ungasan ya Bung ya. Jalannya sepi dan bersahaja banget lah kayak yang lu lihat ini nih. Asik banget. Ini salah satu rute favorit gua ya kalau berangkat gawe Bung. Oh ya, beberapa hari yang lalu gua baru aja baca sebuah berita kalau Kopi Jos, minuman khas Jogja yang terkenal unik ini lagi dapat sorotan negatif di negara Malaysia, Bung. Penambahan bara arang dalam minuman kopi yang menjadi trend kini adalah satu kesalahan di bawah Peraturan-Peraturan Makanan 1985 dan boleh didakwa. Mana-mana pengusaha premis makanan yang menghidangkan minuman itu boleh didenda tidak melebihi RM10,000 atau dipenjara tidak lebih 2 tahun jika disabitkan kesalahan. Menurut Kementerian Kesihatan KKM, dalam kenyataan kepada bernama, kopi yang sedia diminum dikawal di bawah Peraturan 269E Peraturan-Peraturan Makanan 1985. Padahal minuman yang terkenal karena perpaduan kopi sama arang panas ini belakangan lagi banyak banget penggemarnya di negara itu gitu Bun. Tapi baru-baru ini pemerintah Malaysia resmi melarang penjualan kopi jos di wilayahnya. Gua baca berdasarkan laporan dari World of Buzz, larangan ini diterapkan berdasarkan peraturan pangan tahun 1985. Kalau menurut peraturan tersebut, kopi siap minum hanya diperbolehkan memiliki penambahan bahan makanan tertentu aja nih Bung, kayak gula, terus krim, susu, dan lainnya. Sayangnya, areng nggak masuk dalam kategori tersebut. Pemerintah Malaysia menetapkan sanksi denda maksimal RM10.000 atau sekitar 33 jutaan bagi siapapun yang melanggar. Gokil sih kalau ngopi doang habisnya 33 juta Bung. Bisa sakit mental semua nih penggemar kopi kayak gua gitu ya. Gimana menurut kalian, kopi sama arang itu bahaya nggak sih? Tulis di kolom komentar ya Bung. Yuk coba kita bahas lebih mendalam tentang kopi. Ngomongin kopi emang nggak ada habisnya ya Bung. Selalu ada inovasi seperti layaknya dunia otomotif, ya nggak sih? Minuman yang penggemarnya mungkin jadi salah satu yang paling banyak di dunia ini nggak perlu disurvei lagi elektabilitasnya ya Bung ya. Kita bisa pastiin tuh tinggian kopi elektabilitasnya sama para calon capres. Dari mulai Starling sampai coffee shop bisa dipastikan jual bergelas-gelas kopi tiap hari Bung. Selain rasanya yang emang enak, kopi sekarang ini emang udah jadi bagian dari gaya hidup gitu ya Bung ya. Kata ngopi zaman sekarang tuh bisa menggantikan kata kongkow, nongkrong, atau hangout. Sering banget kan kita kalau lagi mau ketemuan sama temen tuh bilangnya ngopi yuk. Gua aja kalau pamit sama bini mau nongkrong juga bilangnya mau ngopi ya. Padahal nggak selalu minum kopi, kadang gua minum teh juga, kadang minum bir, bahkan kadang minum arak. Atau nih ya, tradisi San Mori yang kerap kali berakhir di sebuah tempat kopi ya kan. Nggak jauh-jauh dah, anak motor kalau riding ujung-ujungnya pasti nyari tempat ngopi. Gue kalau sama anak-anak permisi riding ya udah bisa dipastiin ujung-ujungnya pasti tempat kopi juga. Yang paling menarik dari tren ngopi ini adalah industri kopi lokal yang gokil banget Bung perkembangannya. Kedai-kedai kopi yang berlabel coffee corner atau coffee shop tuh mudah banget kita temuin gitu ya. Bahkan sampai ke pelosok desa ada gitu. Dan tempatnya tuh nyaman, keren, asik lah gitu buat ngasih makan sosial media kita gitu ya. Selain emang kopinya emang enak-enak juga sih. Yang menarik dari tempat-tempat kopi kekinian tuh buat gua adalah playlist lagu mereka yang asik-asik Bung. Mungkin ini imbas dari boomingnya musik folk atau musik senja di Indonesia beberapa tahun belakangan ya. Ya kan identik banget tuh anak senja dengerinnya folk terus minumnya kopi. Gua pernah baca sebuah artikel kalau kafein itu sama halnya dengan substansi lain yang bisa merangsang dopamin sehingga meningkatkan mood, dan rangsangan tersebut bisa berlipat-lipat lagi kalau dengerin musik yang tepat. Salah satunya ya musik-musik dari playlist tempat kopi tadi gitu ya. Makanya banyak banget tuh Bung yang betah berlama-lama di tempat kopi karena emang dapat banget vibe-nya. Kalau ngomongin kedai kopi kekinian, emang nggak bisa lepas tuh dari film filosofi kopi. Selama ada yang namanya kopi, orang-orang dapat menemukan dirinya di sini.
Itu film sih keren banget ya menurut gua, Bung. Film itu bisa merubah habit gua gitu, yang tadinya merasa keren nenteng cup Starbucks jadi merasa jauh lebih keren dan bangga nenteng cup kedai kopi lokal, bahkan Starling, Bung. Gila, keren banget tuh film. Lagi pula menurut gua varietas kopi Nusantara ini punya karakter yang menarik dari rasa bahkan bau kopinya. Kalian pasti tahu lah kopi Toraja ya, Bung ya. Kopi yang asalnya dari Indonesia bagian barat ini punya dua jenis kopi yang diproduksi, ada Arabica dan Robusta. Nah, yang paling terkenal dari Aceh adalah kopi Gayo Arabica. Kopi jenis ini bahkan digadang-gadang sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Karakteristik yang paling kuat dari kopi Gayo ini adalah aromanya yang sangat tajam, Bung. Walaupun aromanya tajam, tapi kopi Gayo ini nggak kayak kopi lain, Bung. Aftertaste-nya tuh kagak ada pahit-pahitnya. Nggak kayak janji calon pejabat publik lah yang manis di depan, akhirnya malah pahit banget gitu ya. Semoga di 2024 hilang yang kayak gitu ya. Beda nih sama kopi Gayo yang terkenal dengan Arabikanya. Kopi Lampung malah terkenal dengan Robustanya. Karakteristik kopi asal Lampung ini teksturnya tuh halus banget, Bung. Ngomong-ngomong halus, di Lampung tuh jalan raya udah pada halus belum ya? Ada lagi namanya kopi Toraja yang punya nama lain Celebes Kalosi. Kopi asal daerah Sulawesi ini punya aroma yang khas, Bung. Yang bikin banyak orang suka dari kopi Toraja ini adalah tingkat keasamannya rendah gitu ya. Udah gitu kopi jenis ini rasanya cenderung ada rasa floral dan fruity gitu. Wah, seru banget sih ini. Walaupun aftertaste-nya agak kecut, tapi menurut gua jadi sesuatu yang unik di mulut sih ya. Kecut-kecut dikit emang gimana gitu, Bung. Kayak daerah Pangkal Paha lah. Walaupun kecut tetap aja diciumin. Yang udah berkeluarga pasti paham lah kecutnya kayak gimana. Selanjutnya ada kopi Jawa yang sedikit berbeda karena nggak sekuat kopi yang dihasilkan di Sumatera atau di Sulawesi ya, Bung ya. Tapi kopi Arabica dari Jawa ini banyak banget penggemarnya, Bung, karena banyak yang menilai seimbang tingkat keasaman dan kekentalannya. Ada lagi kopi Kintamani dari Bali, terus kopi Flores sama kopi Papua Wamena. Wah, jangan ketinggalan juga ada kopi luwak yang sangat terkenal tentunya. Gokil kan tanah Indonesia, Bung, segala macam kopi dengan berbagai cita rasa tuh ada. Makanya bangga banget kan kalau kita sebagai orang Indonesia minumnya kopi ya kopi Nusantara gitu ya. Nah, kalau kita bicara inovasi kopi itu lebih gila lagi sih menurut gua. Segala macam bahan dan rasa bisa dicampur di kopi ya, Bung ya. Di Bali sendiri gua menemukan beberapa arak yang taste kopinya tuh lumayan kenceng tapi tetap enak gitu, Bung. Ada juga beberapa arak bar yang di menunya ada arak rasa kopi, bahkan espresso martini tapi base-nya dari arak. Oh, gila. Atau udah yang botolan dan bercukai deh kayak Arabica. Ini sih jos banget lah, enak. Ada juga inovasi kopi pakai mentega yang tren di Singapura, Tibet, dan California pada tahun 2015 lalu ya. Tapi jangan banyak-banyak minum kopi mentega ini. Kalorinya tinggi banget, Bung, bahaya buat kesehatan. Kalau di Finlandia ada namanya cafe os. Jadi keju dipanggang sampai warnanya coklat, terus dipotong bentuknya dadu gitu, abis itu dicemplungin ke kopi. Gua sih pernah nyoba nih kopi, ternyata perut gua belum siap mencampurkan kopi dengan keju, alhasil mencret-mencret, dasar perut lokal. Untuk di Indonesia sendiri ada namanya kopi Tabalek dari Aceh. Kopinya disajikan di piring kecil dengan posisi gelas kebalik gitu, Bung. Gila. Jadi nyeruputnya gelas diangkat dikit-dikit gitu biar kopinya keluar pelan-pelan. Emang perlu tingkat kesabaran yang tinggi nih buat minum kopi ala Tabalek dari Aceh nih ya. Kalau di Mandailing Natal ada namanya kopi takar. Kopi ini disajikan pakai cangkir dari batok kelapa yang udah bersih ya tentunya. Terus minumnya pakai kayu manis sebagai pengganti sedotan. Ini sih enak banget, Bung, serius. Lu kalau touring ke Sumatera Utara wajib banget nyoba kopi takar, Bung. Salah satu yang menarik dan enak menurut gue juga kopi Talua dari Padang ya. Kopi ini dicampur kuning telur, terus dikasih susu kental manis gitu, dan tambahan 1 sendok teh bubuk kayu manis. Ini sih juga enak banget ya kalau menurut gue ya. Ada lagi kopi kawah daun dari tanah datar Sumatera Barat. Kalau kopi kan biasanya dari biji kopi. Nah, kalau kopi daun kawah ini ya sesuai namanya, dibuat dari seduhan daun tanaman kopi gitu ya. Penyajiannya kayak teh gitu deh, Bung. Sejarah kopi ini lumayan pahit banget sih, Bung. Kopi ini tercipta karena zaman dulu saat penjajahan VOC, para petani kopi dilarang minum hasil tanamannya sendiri karena harus dikirim ke Eropa gitu. Jadilah nenek moyang kita menciptakan
kopi daun kawa karena pengen ngerasain apa yang mereka udah tanam. Aduh, miris banget sih. Lanjut, kalau di Lampung ada kopi durian, Bung. Nah, ini dia kopinya dicampur buah durian utuh. Jadi cita rasanya tuh creamy dan aromanya kenceng banget gitu, Bung ya. Terus yang terakhir ada kopi jos dari Yogyakarta. Ini dia yang di awal tadi jadi topik utama hari ini ya. Kita sama-sama tahu kan, dan udah banyak banget riset yang mengatakan kalau arang itu sebenarnya baik untuk tubuh ya. Tentunya dalam takaran yang benar ya. Dan kalau pertanyaannya apakah arang yang digunakan emang bersih dan higienis? Jawabannya gini menurut gua ya. Kopi jos di Jogja tuh kan melegenda ya. Yang namanya legenda itu kan umurnya buset udah panjang banget gitu, udah tua banget. Dan penikmatnya di Jogja juga nggak sedikit dari zaman dulu. Kayaknya gue belum pernah baca deh ada kasus sakit atau bahkan menimbulkan kematian gitu karena kopi jos ini, kecuali asam lambung ya. Ya kalau itu masalahnya kopi jos juga ada. Jelas-jelas kopi yang paling bahaya itu menurut gue ya kopi sianida, ya nggak Bung? Bahaya dan bersifat rahasia karena banyak kasus yang janggal dari kopi sianida, ya nggak sih Bung? Dan yang paling janggal adalah kasus kematian Munir yang disinyalir dari kopi sianida. Aduh, itu apa ya, aneh sekali lah menurut gua gitu ya. Bicara kopi kayaknya nggak lengkap kalau nggak ngomongin tentang lagu-lagu yang berkaitan sama kopi ya Bung ya. Yoi, saking deketnya kopi sama keseharian kita, musisi-musisi ini sampai menjadikan kopi sebagai inspirasi untuk karya-karya mereka. Nomor satu ada Reaksi Rasa dari Rocket Rockers. Ini lagu menceritakan tentang kopi dengan segala analoginya ya, yang bisa ngasih makna hidup lebih luas gitu, nggak hanya sekedar ada hitam dan putih. Yoi, menilai sesuatu emang nggak bisa dari covernya aja Bung. Nggak berarti hitam selalu jelek dan belum tentu juga putih itu selalu bersih ya Bung ya. Ada satu penggalan lirik yang gue suka banget tuh, kopi ini jadi mantra ajaibku. Gila, emang sih entah kenapa ya, di saat-saat buntu gitu kopi bisa jadi jalan keluar gitu. Band popang asal Bandung ini emang cerdas banget dalam penulisan lirik menurut gue ya. Dari masih ada Ucai sebagai vokalis sampai formasi yang sekarang. Oh ya, lagu ini tuh ada dua versi ya, ada versi full band dan versi tropical remix. Keduanya sih asik, tapi kalau disuruh milih gue pilih yang versi full bandnya aja Bung, karena lebih keren aja gitu. Awal-awal Ucai keluar tadinya gue pikir akan berakhir ini band karirnya gitu ya, tapi ternyata gue salah. Aska, Bima, dan Ozom berhasil bertahan dan berevolusi sampai jadi kayak sekarang. Keren banget kalian. Kopi lagi. Nomor 2 ada Kopi Lagi dari Uncle Jing. Musisi asal Purworejo yang juga penggila Vespa ini emang punya ciri khas gitu ya. Di lagu Kopi Lagi, Uncle Jing jelas menceritakan kedekatannya dengan kopi. Liriknya nggak basa-basi Bung, to the point tentang kenikmatan kopi dalam suka dan duka. Ini lagu menurut gua komposisinya pas banget sih ya, nggak bertele-tele gitu. Dengerin lagu ini sambil nyeruput kopi pahit tuh bawaannya riang gembira aja gitu. Kalau lihat video klipnya jelas tergambar kalau bahagia itu seharusnya sesederhana minum kopi. Kayaknya tidak sesederhana itu gitu ya, walaupun kita ada di negara kaya yang cita rasa kopinya tuh beragam banget gitu ya Bung ya. Asik. Kopi pagi ini. Nomor 3 ada Ngopi Pagi dari Toniki Rastafara. Ini dia salah satu musisi reggae yang konsisten di jalurnya dari era 90-an Bung. Fanbase-nya Mas Tony ini gede banget di seluruh Indonesia dari berbagai kalangan. Mas Tony memulai karir musik reggae-nya tahun 1989 bareng band Roots Rock Reggae. Ya, saat itu Doi dan bandnya masih biasa manggungnya tuh dari kafe ke kafe atau pentas musik di Jakarta gitu ya Bung ya. Mas Tony juga pernah bergabung tuh sama band reggae Exodus dan Rastaman. Baru pada tahun 1994 dia membentuk grup musik Rastafara. Nah, dari situlah karir musiknya mulai besar tuh Bung. Ngopi Pagi dari Toniki lagi-lagi bercerita betapa indahnya nyeruput kopi pagi-pagi. Gokil. Emang nggak ada duanya tuh Bung, ngopi pagi-pagi ya kan. Tapi buat yang punya asam lambung harus ada asupan makanan dulu ya. Jangan tiba-tiba langsung sikat kopi aja.
Kopi emang selalu ada cerita pahit dan manis di dalamnya ya Bung ya. Ya pahitnya kopi tuh masih dirasakan para petani kopi di Indonesia kayaknya ya. Bisa dihitung pakai jari gitu Bung, petani kopi yang ada di level ekonomi cukup. Padahal hasil kopi mereka kita nikmatin di tempat yang mewah dan nyaman gitu. Semoga ya di 2024 negara lebih berpihak dan mensupport lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya untuk para petani ya Bung ya. Ngoceh aja nih gua. Ayolah yang domisilinya di Bali, kapan-kapan kita berkendara terus ngopi bareng, menceritakan hitam putihnya hidup seperti kopi susu, atau berpeluh kesah tentang pahitnya menjalani hidup seperti layaknya kita nyeruput kopi hitam. Woi, gokil. Ya, yang di Bali silahkan komen. Siapa tahu kita bisa janjian untuk riding dan ngopi bareng gitu ya. Ya, udahlah. Gua jalan dulu ya, Bung ya. See ya.